hati tersebut meminum air yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mati di hari di mana di hari di mana hati-hati pada mati. Zaman sekarang ini hati-hati banyak orang hati-hati dia. Orang hidup tapi hatinya mati, tak ada cinta, tak ada kasih sayang, fisiknya mengamuk, adu domba, hasut, iri dengki. Nah, itu di sekarang ini hati manusia banyak dah mati. Bagi orang yang baca maulid, insyaAllah hatinya tidak akan pernah mati di saat hati kebanyakan manusia mati. Ya dan di akhirat dengan keimanannya. Waqala Ma'ruf Al-Qarhi, berkata Imam Ma'ruf Al-Qarhi qaddasallahu sirrahu, ini termasuk daripada penggawa ulama tasawuf. Beliau mengatakan, man hayya ta'aman li ajli qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhkhara wa ta'attara ta'ziman li maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allah yaumil qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Kata Imam Ma'ruf Al-Qarhi, siapa orang yang menyiapkan makanan untuk pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu menyiapkan makanan. Yang kedua, wa jama'a ikhwanan, mengumpulkan kawan-kawan. Yang ketiga, wa auqada sirajan, menerangkan. Wa auqada sirajan, menghidupkan lilin. Yang dulu lilin, menghidupkan lilin, menghidupkan lampu, menghidupkan lentera. Dan memakai pakaian yang bagus, lalu membakar bukhur, lalu berwangi-wangian. Semua itu dia lakukan semata-mata karena ta'zim dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bersama golongan-golongan para nabi dan berada di a'la illiyin, tempat tertinggi daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Wahid asrihi wa farid dahrihi al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw syai'in akhar min al-ma'kulat illa zaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai'. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidaklah seseorang membacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan garam, tepung, gandum atau sesuatu apapun daripada makanan-makanan, kecuali pasti akan tampak keberkahan di makanan-makanan tersebut. Nah, ini sekarang sudah teruji sains yang diteliti langsung oleh para peneliti Jepang, bahwasanya air, tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan itu ketika diucapkan ucapan baik, dia memberikan reaksi yang baik. Kalau diuji pada air, dia membentuk kristal-kristal yang cantik. Tapi ketika dibacakan sesuatu yang tak baik, maka dia membentuk kristal yang terpecah-pecah, yang tak bagus. Kalaulah itu cuma perkataan baik, lalu apatah lagi kalau yang dibaca itu adalah sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Diteliti lagi pokok atau mokok. Ada 3 dalam penelitian itu. Satu, yang tak dibacakan apa-apa. Satu, yang dibacakan, yang diucapkan perkataan yang baik-baik. Satu, yang diucapkan perkataan yang tak baik. Maka dalam penelitian itu yang diucapkan tak baik, tak tumbuh akarnya tak tumbuh. Yang tak dibacakan apa-apa, tumbuh cuma lambat. Tapi yang dibacakan yang bagus itu tumbuhnya cepat, akarnya kuat, tancap ke bawah. Itu orang Jepang yang teliti. Jadi itu kata beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi, sebelum ada penelitian Jepang dah cakap macam itu. Air, makanan segala macam, tepung, gula, garam, kata beliau, ketika dibacakan oleh Nabi sudah pasti tampak keberkahan di dalam makanan-makanan tersebut. Wasala ilaihi min zalikal ma'kul fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirullahu li aklihi. Dan tidaklah sampai segala macam bentuk makanan-makanan itu
Maka sesungguhnya ini batin ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini udah meneliti sebelum Jepang nih. Mereka mengatakan fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li akli. Ini makanan-makanan ai ini yattaribu wa la yastaqir. Dia bergetar. Ada frekuensi yang seperti bergetar gitu ya. Dan getar ini tidak akan berhenti sampai Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang memakannya. Makan banyak ya semuanya. Kenyang. Kenyang itu makruh. Makan sampai kenyang itu makruh. Makan itu berhenti sebelum kenyang. Kecuali maulid, insya-Allah. Fa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in faman syariba min zalikal ma' dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin minallah. Apabila dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sebuah air lalu diminum air tersebut, maka masuk ke dalam hati orang yang meminum tersebut 1000 cahaya dan 1000 rahmat daripada Allah. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin wa la yamutu zalikal qalbu yawma tamutul qulub. Dan selain masuk 1000 cahaya dan 1000 rahmat, keluar daripada dalam hati itu 1000 penyakit dan 1000 sama illin wa illatin itu penyakit. Penyakit yang nampak dan penyakit yang tak nampak, penyakit kasat dan abstrak. Dan tidaklah hati tersebut meminum air yang dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mati di hari di mana di hari di mana hati-hati pada mati. Zaman sekarang ni hati-hati banyak orang dah mati hati dia. Orang hidup tapi hatinya mati, tak ada cinta, tak ada kasih sayang, isinya mengamuk, adu domba, hasut, iri dengki. Nah, itu di sekarang ini hati manusia banyak dah mati. Bagi orang yang baca maulid, insyaAllah hatinya tidak akan pernah mati di saat hati kebanyakan manusia mati. Waqala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man jama'a maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qira'atihi ba'asahu Allah yaumal qiyamah ma'siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang mengumpulkan kawan-kawannya dan menyediakan makanannya dan menyiapkan tempatnya dan beramal baik, aman nanti sih dapat semua ya, aman. Maka apa yang dilakukan itu daripada mengumpulkan orang, menyiapkan makanan, menyiapkan tempat, lalu beramal baik, maka kata Imam Syafi'i, lalu dibacakan maulid Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang siddiqin, dikumpulkan bersama para syuhada, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dan dia minimal surganya di surga An-Na'im. Wa qala Sirri As-Saqati qaddasallahu sirrahu, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada zalikal mawdi' illa li muhabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Sirri As-Saqati, siapa orang yang bertujuan, bermaksud untuk datang di satu tempat yang dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah datang ke sebuah taman daripada taman-taman surga. Karena tidaklah dia datang ke tempat tersebut kecuali pasti karena cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah, siapa orang yang cinta kepada aku maka dia kelak akan bersamaku di surga. Qala Sultanul Arifin al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, berkata Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain, di dalam kitabnya yang diberi judul Al-Wasail fi Syarhis Syama'il, kitab khusus beliau,
Dari kitab itu dinukil lagi sama Imam Ibn Ahmad Ibn Hajar di dalam kitabnya Ni'matul Kubra. Jadi beliau menukil daripada kitab Imam Syuyuti, Mujaddid abad 9. Apa kata beliau? Ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffat al malaikatu zalikal bait au al masjid au al mahal wa salatil malaikatu ala ahli zalikal makan wa ammahumullahu ta'ala bi rahmatihi wa ridwan. Tidaklah ada satu rumah, satu masjid, satu tempat dibacakan di dalam rumah, masjid dan tempat itu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para malaikat berkeliling di rumah tersebut, di masjid tersebut, di tempat tersebut, dan malaikat berselawat kepada siapa yang berkumpul di tempat tersebut untuk membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung turun malaikatnya. Turun malaikat nak panggil, minta. Janganlah main-main soal malaikat. Nah, lalu mereka itu akan diselimuti dengan rahmat Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mutawwaquna bin nuri yakni Jibril, Jibrail wa Mikail wa Israfil wa Israil alaihimussalam fa innahu yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengelilingi dengan cahaya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel kepada mereka orang-orang yang menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ayatan, dan berkata juga Imam Syuyuti, ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba'a wal harqa wal gharaqa wal afat wal baliyat wal baghdha wal hasad wa ainas su wal nusus an ahli zalikal bait fa iza mata hawwanallahu alaihi jawaba munkarin wa nakirin wa yakunu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kata Imam Syuyuti, tidaklah ada salah seorang muslim yang membaca di dalam rumahnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rumah tersebut Allah angkat daripada penyakit, wabah, bala, tenggelam, terbakar dan segala macam bentuk kebinasaan. Allah angkat kebencian di rumah tersebut, Allah angkat hasud, dan Allah selamatkan daripada penyakit ain yang jelek. Penyakit ain yang jelek, ada penyakit ain ya. Hati-hati penyakit ain. Dan kepencurian. Dan penduduk rumah tersebut, kalau rumah yang dibacakan maulid, kalau dia mati, kata Imam Syuyuti, Allah akan mudahkan tolong dalam menjawab pertanyaan mungkar nakir, dan dia akan ditempatkan di tempat para orang-orang sidqin, orang-orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman arada ta'zima maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfihi hadzal qadar. Siapa orang yang ingin mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cukup sudah apa yang telah aku sampaikan ini. Wa man lam yakun indahu ta'zim maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam law mala'ta lahu dunya fi madhi lam yuharrik qalbahu fil mahabbati lahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau memang seseorang yang di dalam hatinya memang dah tidak ada keinginan untuk mentakzimi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa Nabi dengan dia sama saja kedudukannya, sama-sama manusia, kata dia. Aku manusia, Nabi manusia juga, sama-sama manusia. Untuk apa aku mengagungkan manusia? Yang patut diagungkan itu Allah yang Maha. Yang nyuruh agungkan Nabi Muhammad itu Allah, yang nyuruh agungkan orang tua itu Allah. Anda paham di sistem itu dah? Ketika kau mengagungkan orang tua, sama juga kau mengagungkan Allah. Ketika kau mengagungkan maulid baginda Nabi Muhammad SAW, sama juga kau mengagungkan Allah. Wa man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, pasti kau taat kepada Allah. Kenapa dia bisa-bisa? Kalau hatinya sudah macam itu, kata Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami,
Seandainya dunia ini penuh dengan pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sedikit pun tak akan mampu menggerakkan hatinya untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yu'azzimahu wa ya'rifu qadrahu wa min akhassi khasin muhibbihi wa atsba'ihi, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku dan kalian semua orang-orang yang mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan kita orang-orang yang betul-betul mengenal hakikat kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang terkhusus daripada orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah menjalankan kita semua di jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.